Ini hater-haternya Kak Nikmir pasti lagi seneng banget ya kan, karena Kak Nikmir ditetapin jadi tersangka. Tapi inget ya sayangnya, belum persidangan. Jadi kita tunggu aja ya hasil persidangan ya. Karena nanti di persidangan nanti kan ya pasti kan ada pembelaan lah. Segala bukti-bukti akan dikeluarin gitu kan. Ya kita berdoa aja ya guys, semoga keadilan itu akan ditetapkan seadil-adilnya ya. Kita berdoa ya, semoga keadilan di Indonesia akan ditetapkan dengan seadil-adilnya gitu. Sulit itu video ini kita Mirjani santai ya, padahal ngoni tahu tuh DP berita sekarang dengan pirok dokter Reza yang lagi viral, dan yang lebih ini kita ini sudah ditersangka tapi masih santai dia, tidak tahu mau suruh lihat kayak bagaimana ya, pokoknya begitu karena dia itu santai dia. Hambala ami jauh kasus jauh doi pusing ida anak. Lalu kau bilang dia pemerasan. Nah sekarang kau kenapa takut gitu? Ada apa dengan produkmu? Berarti kan kalau kau misalnya menutup mulut orang, kau ngasih duit sama dia, berarti ada something wrong terhadap produkmu, gitu loh. Dan ini kan berarti ada temuan, ada indikasi yang harusnya dikejar sama BPOM, dikejar sama polisi. Produk-produk yang udah terlanjur diedarkan dan dibeli oleh masyarakat dirugikan, ya kan? Tidak cukup hanya minta maaf gitu loh. Tidak hanya cukup untuk menarik produk-produknya aja. Kalau udah terlanjur tersebar dan dia sudah dapat keuntungan di sana, ya miskinkan aja kalau menurut saya. Bang, menurutmu Nikmir bisa kena penjara? Pasti. Boleh taruhan nih. Sorry ya buat fans-fansnya, boleh taruhan lah ya. Boleh taruhan, saya boleh taruhan lah, ini Nikmir pasti akan ditahan ya. Karena itu ancaman pidananya di atas 5 tahun, kemudian ada pasal TPPU-nya juga. Terlepas kalau misalnya Nikmir bisa membuktikan sebaliknya, ya uji penetapan tersangkanya sudah sah atau tidak, sesuai prosedur atau tidak. Perapit dulu. Kalau perapit kalah berarti kan dia harus siap-siap untuk sidang fight perkara pokoknya. Tinggal dibuktikan nanti materinya apakah terjadi pemerasan atau tidak terjadi pemerasan gitu. Nanti pada akhirnya hakim yang memutuskan bersalah tidak atau tidaknya gitu Nikita Mirzani. Jadi kalau misalnya ada fans-fansnya nggak apa-apa ya, silahkan aja ya, yang pro atau yang kontra monggo aja. Mengakomodir permintaan dari Nikmir gitu. Ada apa dengan produk-produknya? Apakah dia sesuai dengan apa yang dibicarakan atau dibicarakan oleh si Nikmir? Kalau memang iya berarti ya BPOM harus bertindak gitu loh. DPR harus perintahkan tuh polisi untuk ya kalau ada pidananya kejar gitu. Lindungi masyarakat, kapan perlu miskinkan TPPU-nya. Dia mau flexing kita nggak peduli, lu mau beli dunia seisi-isinya juga gak ada masalah sama kita. Yang penting jangan nipu masyarakat, itu aja. Kita harus berpihak kepada masyarakat, kita nggak berpihak kepada bos skincare. Lu bisnis dagang yang halal aja lah, yang bener aja, terserah. Overclaim, jangan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nah kalau ada temuan seperti itu, apalagi dia sudah mengakui, nah BPOM kan harus bertindak. Kalau ada pidananya, kejar pidananya, kapan perlu miskinkan gitu. Nikita Mirzani mangkir lagi untuk diperiksa. Dr. Reza Gladys kecewa. Reza Gladys mengaku kecewa atas tindakan dari Nikita Mirzani yang mangkir kedua kalinya untuk diperiksa setelah ditetapkan tersangka atas dugaan pemerasan. Klien kami, Reza Gladys, merasa kecewa. Itu sudah pasti, dan kekecewaan ini bukan berdasarkan like serta dislike, tetapi kekecewaan seorang warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum normatif, kata kuasa hukum Reza Gladys, Julianus. Klien kami ini sangat paham terhadap hukum acara. Dia kecewa terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum acara. Lanjutnya, Julianus Sembiring melihat tidak ada alasan lagi bagi polisi untuk tidak menahan ibu kandung Laura Meizani Naseru ini atau Loli. Dalam hukum acara muka saya pikir tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak menahan karena unsur subjektif dan objektif sudah terpenuhi, ungkapnya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Mau berapapun sekeras Nikmir, mau di endorse 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar, itu wajar. Tergantung yang endorse-nya mau. Nah, yang endorse kan mau. Kan kita lihat dari Nikmir berkata, dan Nikmir nanti akan membuktikan di persidangan gitu loh.
Nikmir akan buktikan di persidangan bahwa dia di endorse. Dari kata-kata Nikmir, gue lihat untuk masalah ini, gue lihat saat ini Nikmir itu kata-katanya benar karena dia juga mau membuktikan di persidangan. Ya udah, tinggal tunggu aja, sabar aja say. Gitu Zid, Cikagus, makasih sayang. Gitu loh. Nikmir mau dipenjerong supaya dagangan dia masih jalan, nggak ada yang speak up lagi. Sayang, kalau misalnya kalian ya, kalian kriminalisasi Nikmir, akan ada Nikmir yang lain gitu loh. Jadi kalian nggak, ini pasar dagang ini kan terbuka ya. Kalian misalnya, oh ini nih terlalu keras nih sehingga barang kita nggak laku nih. Kalian gimanain pun, kalian tahan pun, akan banyak nanti nikmir yang lain gitu loh. Yang juga akan speak up karena merasa wah kok orang benar diginiin. Mereka tuh nggak rela orang benar digituin gitu. Termasuk gue selama ini, jujur ya, selama ini gue musuhnya Nikmir. Tapi karena gue lihat kasihan juga nih ibu. Kok semakin lama semakin diginiin. Ya gue sebagai ibu, gue membela. Gue sebagai ibu, gue bersuara gitu loh. Itu aja sebenarnya gitu. Nikmir, Reza Grande, wah kayak koboi gue ya say. Undercut selamat pagi, gitu kan. Di Cirebon ya, gitu. Jadi semakin banyak nanti yang bersuara. Satu kalian habisin, akan banyak yang bersuara gitu. Apalagi satu ini teguh banget, gak bakalan habis karena dia punya bukti-bukti yang dia akan mau lihatkan di persidangan. Dia punya bukti-bukti gitu. Jadi simpan aja buktinya. Kalian punya bukti, Nikmir punya bukti, selesai. Kenapa sekalian harus heboh-heboh sekarang begini, gak perlu harus heboh say. Gak perlu harus heboh gitu. Kenapa harus heboh? Di lain sisi, Julianus Sembiring mengatakan polisi memiliki 9 alat bukti yang kuat, sehingga hal tersebut membuat Nikita Mirzani menjadi tersangka. Polisi mengatakan ada 9 barang bukti mulai dari hasil tangkapan layar percakapan, kemudian hasil rekaman dan sebagainya, tuturnya. 9 barang bukti ini kalau dalam pasal 184 KUHP. Kemudian di-compare ketika ini sudah terpenuhi, minimal 2 alat bukti terpenuhi. Maka penyidik tetap dapat menetapkan tersangka. Tutup kuasa hukum Reza Gladys. Julianus Sembiring soal kekecewaan kliennya yang melihat Nikita Mirzani mangkir kedua kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Yang jelas kalau ada skincare berbahaya, ya atau apapun yang berbahaya atau apapun ya, apalagi. Wah keren, kalau memang statement Pak Uya ini benar, dia itu tetap berpegang teguh kepada kebenaran dan dia akan netral. Wah, saya setuju banget. Nah memang harusnya anggota DPR itu seperti itu kan, Dewan Perwakilan Rakyat harus mengayomi dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Sepertinya begitu ya Pak Uya ya. Oke, izin stage videonya Pak Uya ya. Aku cuma mau ngasih pendapat, kalau dari penjelasan Pak Uya kan udah ngasih tahu kalau kemarin yang si Sela sama Dr. Reza Gladys yang ke Komisi DPR itu akibat mereka yang minta dan mengajukan ini ya RDP ya, untuk mereka diundang agar mendengarkan pendapat lah mungkin dari anggota DPR. Oke, no problem. Dan mereka di sana kan ngasih tahu kayak ada pemerasan, dan Pak B juga bilang saya nggak percaya sebegitunya juga ketika mereka bilang ada yang meras, tapi saya ngeliat bukti CCTV rekaman segala macam. Itu menurut Pak Uya ya. Oke lah, nanti kita lihat aja hasil buktinya di persidangan kan, karena Pak Uya juga bilang kalau memang benar itu ternyata salah, Pak Uya juga siap gitu kan untuk ngasih apa namanya tuh hukuman mungkin, atau bisa dikatakan Pak Uya juga siap akan sikat itu orang yang fitnah. Begitu intinya ya Pak Uya ya. Saya tidak begitu terlalu sempurna gitu. Intinya ingin sampaikan gini, saya cuma ngasih saran, tolong dong Pak Uya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, boleh kali Pak, yuk diundang dong Pak para korban skincare overclaim itu ada loh Pak, dan para seller-sellernya dirugikan, tolong dong diundang juga, karena banyak loh Pak. Bapak udah pernah lihat belum korban ini? Anggap deh Bapak cari aja reseller SS yang dirugikan, banyak itu Pak keluar. Mereka tuh dari kemarin speak up. Ada nggak Bapak menanggapi? Kalau Bapak mungkin nggak muncul nih, saya kasih tahu, tolong dong Bapak tanggapi nih Pak Uya, itu para sellernya SS kemarin banyak banget merasa dirugikan ya dengan produk SS yang menjual ke seller sekian tapi dia menjual murah ke customernya. Banyak produk mereka yang merasa mereka tuh pokoknya seller dirugikan, dan para konsumen juga kan ada nih kabarnya yang produknya
dirusak akibat skincare-nya itu. Yang terakhir, Nikita Mirzani mengaku heran dengan kekhawatiran Reza Gladys yang dinilainya sangat berlebihan. Sebab, jika memang tidak merasa menjual produk berbahaya, maka sang dokter tak seharusnya panik. Ini dia telepon Mail terus dan minta dipertemukan dengan saya. Alhamdulillah, dia rekam pembicaraan mereka. Karena dia rekaman itu, kita bisa tahu bahwa tidak ada pemerasan atau pemaksaan, apalagi pengancaman, ujar Nikita Mirzani. Bahkan nominal uang tutup mulut sebesar 4 miliar rupiah yang menjadi dalil laporan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya tercetus karena bos skincare itu yang memaksa Mail. Niki yang menampik. Mail sempat menyebut angka 5 miliar. Namun, setelah sang bos skincare didiskusi dengan suaminya, maka besaran uang tersebut berubah menjadi 4 miliar rupiah. Mail kembali menegaskan peruntukan uang tersebut kepada Dr. Reza Gladys. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.